Ya, kembali lagi ya di tendangan penjuru. Kali ini tidak banyak yang bisa dibahas karena malam ini tidak ada pertandingan ya. Jadi yang ada besok pagi ini antara Paraguay melawan Venezuela ya. Kita akan bahas ini dulu karena ada pertandingan lainnya ya. Ada Uruguay, Ekuador, Kolombia, Chili, Argentina, Bolivia, dan Brasil, Peru. Oke. Tapi kita mulai dulu dari Paraguay, Venezuela. Kita coba prediksi. Oke, kita lihat dulu peringkatnya di no goal ya tentunya. Oh, belum keluar nih, di no goal belum keluar ya, jadi besok mungkin baru ada ya, atau gimana. Oh, ada. Oke, jadi yang kita bahas dulu adalah tadi kita akan lihat dulu bagaimana Paraguay Venezuela ini. Oke, kita lihat datanya dulu. Di sini datanya ini belum bisa kebuka banget ya, belum bisa terlihat banget. Venezuela belum ada ya, jadi di no goal ini belum ada. Jadi kita langsung aja, berarti kita lihat dari Soccerway ya. Kita lihat dari Soccerway Paraguay Venezuela. Oke. Di Soccerway ini kita bisa langsung lihat juga pertandingan keesokannya ya, nggak harus hari ini. Oke, kita buka dulu Paraguay Venezuela ya. Ternyata mainnya bareng sama Uruguay ya, mainnya bareng dengan Uruguay. Oke. Nah, kita lihat ini kita sudah buka Paraguay Venezuela. Oke, ini di kandang Paraguay ya, di kandang Paraguay. Kita lihat langsung klasemennya. Ini Paraguay belum mencetak kemenangan ya, jadi 2 kali pertandingan ini sebelum ini sudah melakukan 2 kali pertandingan, dan melawan Kolombia di kandang imbang 1-1, lalu di kandang Ekuador kalah 2-0. Oke, ini Paraguay 2 kali main, 1 kali imbang, 1 kali kalah, berarti belum pernah mencetak gol. Lalu efektivitas golnya Paraguay ini dalam 2 pertandingan hanya mencetak 1 dan kemasukan 3 gol ya. Berarti pertahanannya sedikit dipertanyakan ini ya, karena 2 pertandingan kemasukan 3 dan hanya bisa masukin 1 gol. Lalu Venezuela 2 pertandingan sebelumnya sama-sama mengalami kekalahan ya. Di kandang Peru kalah 1-0, di kandang sendiri kalah 1-3 dari Argentina. Oke. Dan di sini dari 2 pertandingan ini Venezuela hanya berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 4, jadi lebih parah daripada Paraguay ya. Berarti boleh dikatakan bahwa ini Paraguay sangat kuat ya. Oke, lalu kita lihat klasemennya yang di grup ya. Kita lihat dulu. Paraguay ini sekarang di peringkat ke-6 dan Venezuela peringkat terakhir ya. Ya, ini cukup menarik ya. Di sini ini kompetisi World Cup. Oh, ini Amerika Selatan ya. Jadi kualifikasi Amerika Selatan, beda sama yang tadi pagi main ya, karena di sini beda sama grup yang tadi ya, yang tadi pagi. Jadi ini besok pagi ini beda lagi grupnya nih. Jadi Paraguay sekarang di peringkat ke-6 dan dia masih ada peluang untuk lolos ke 5 besar, karena di sini di Soccerway terlihat bahwa yang peringkat 5 ini akan melakukan mungkin playoff ya, dan peringkat 1-4 langsung akan masuk untuk seterusnya ya di international playoff ya. Lalu Paraguay ini ada kesempatan karena selisih 2 poin dari Kolombia ya, dan peringkat keempat ada Uruguay, itu selisihnya 4 poin ya. Jadi sangat masih ada harapan untuk Paraguay bisa masuk ke World Cup ya. Lalu Venezuela ya, ini peringkat terakhir ya, juru kunci ini dengan sudah 8 kali main, poinnya hanya 4, jadi kalah sekali lalu imbang 1 kali dan kalahnya 6 kali ya. Jadi
menang dapat 3 dan draw 1 jadi 4 poin ya. Lalu dari Paraguay dari 8 kali pertandingan ini memasukkan 7 dan kemasukan 10, berarti minus 3 nih agregat golnya ya. Lalu Venezuela memasukkan 4, memasukkan 4 gol dan kebobolan 13. Wah. Ini yang saya katakan berapa kali bahwa Amerika Latin ini jarang terjadi gol jika bertemu negara-negara yang kemungkinan besar tidak banyak main bintangnya ya. Jadi minim gol, terkadang terjadi minim gol. Lebih banyaknya minim gol ya, bukan berarti ini pasti minim gol, enggak, bisa terjadi banyak gol juga. Tapi kalau kita lihat dari statistik Paraguay dan Venezuela ini sama-sama susah mencetak gol. Karena rata-ratanya satu pertandingan tuh hanya satu. Untuk Paraguay ya 8 kali main masukkan 7. Ya memasukkan 7, berhasil memasukkan 7, berarti ya masih di bawah 1 sebenarnya kalau di rata-rata. Lalu Venezuela 8 kali main hanya memasukkan 4. Berarti dalam satu pertandingan peluangnya itu mencetak satu gol itu hanya 50-50 gitu ya. Jadi belum tentu bisa mencetak gol. Jadi Venezuela sangat seret lah ibaratnya di lini depan ya. Jadi kita lihat kesimpulannya bahwa di sini Paraguay lebih diunggulkan, apalagi dia bermain di kandang melawan Venezuela yang pertama ya. Paraguay bermain di kandang ya. Lalu yang kedua, Paraguay ini mempunyai harapan untuk masuk ke putaran Piala Dunia karena dia masih berjarak 2 poin saja dengan Kolombia yang sekarang ada di peringkat 5 ya, karena batas dari yang lolos itu sampai 5 ya, diambil 5 negara, dan Paraguay sekarang peringkat ke-6 hanya selisih 2 poin. Jadi Paraguay pasti akan ngotot apalagi di bermain di kandang ya. Jadi ada 2 kesimpulannya sudah kita dapatkan, bahwa Paraguay yang pertama bermain di kandang, yang kedua Paraguay masih banyak banget peluang untuk bisa masuk ke zona playoff World Cup. Oke, yang ketiga dari pemain kita tahu bahwa pemain dari Paraguay itu lebih diunggulkan dibandingkan Venezuela. Itu ya memang tidak terlalu berpengaruh karena saya berdasarkan statistik angka ya, tapi kalau kita lihat dari segi pemain ya pasti Paraguay lebih diunggulkan dibanding Venezuela. Itu yang ketiga ya, alasan saya lebih mencondongkan kepada Paraguay. Lalu yang keempat, bahwa Paraguay berhasil lebih banyak mencetak gol dibandingkan Venezuela yang hanya perbandingannya nyetak setiap pertandingan itu hanya 50-50, bisa mencetak satu gol itu 50% harapannya. Tapi kalau Paraguay itu sudah bisa dikatakan hampir pasti mencetak satu gol. Jadi di sini Paraguay sangat diunggulkan banget lawan Venezuela ya. Jadi saya kira skor untuk prediksi nanti malam Paraguay akan menang ya, mungkin dengan skor 2-0 atau mungkin 3-0, kita nggak tahu ya. Tapi kalau feeling dari insting saya ini melihat Venezuela yang seret gol apalagi melawan Paraguay, saya kira Venezuela akan sangat berat untuk mencetak gol di kandang Paraguay. Paling tidak hanya 1 ya maksimal, ataupun ya kemungkinan bisa lebih dari 1. Tapi kalau saya lihat dari average golnya ya Venezuela sangat susah untuk mencetak gol. Jadi yang di sini yang saya insting saya atau dari statistik ini, data itu Paraguay sangat diunggulkan, dan saya lebih yakin bahwa Paraguay akan menang di pertandingan nanti malam dengan skor yang mungkin 1-0 hingga 2-0, bahkan bisa lebih. Tapi di sini Paraguay kemungkinan besar kalau boleh dipresentasikan itu 80% akan memenangkan pertandingan untuk melawan Venezuela. Jadi untuk jumlah golnya kedua tim ini ya, saya kira karena Venezuela sangat susah untuk mencetak gol, jadi hanya mengandalkan Paraguay. Jadi mungkin skornya hanya ada di Paraguay saja jumlah golnya. Jadi kemungkinan jika Paraguay menang 2-0, 3-0 ya itulah jumlah golnya. Jadi jumlah gol ini terpengaruh dari berapa gol yang akan Paraguay cetak melawan Venezuela, karena saya tidak yakin Venezuela akan mencetak 1 gol ke kandang Paraguay ya. Jadi itu aja prediksi untuk Paraguay dan Venezuela. Simpulkan lagi bahwa Paraguay akan menang dengan skor 1-0 atau 2-0, yang pasti menang ya, yang pasti menang Paraguay kalau dari statistik data. Lalu kalau untuk Venezuela, jumlah gol dengan Paraguay saya kira mungkin maksimal 3 lah ya. Kalau untuk lebih dari 3 saya tidak yakin, tapi kalau untuk Paraguay mencetak 2 gol kemungkinan bisa lah, intinya seperti itu. Tapi kalau lihat angkanya dia, Paraguay juga sama-sama seret di depan gitu ya. Jadi tapi ya 1 gol pasti dapat lah Paraguay melawan Venezuela ya. Jadi Paraguay akan menang nanti melawan Venezuela sesuai statistik data, dan kemungkinan besar feeling saya mengatakan seperti itu. Dan jumlah golnya tergantung dari gol Paraguay ya. Jadi itu aja prediksi saya. Kalian juga harus bisa memilah prediksi saya
dan kalian juga harus bisa memprediksi sendiri ya agar have fun untuk nontonnya, walaupun memang peminatnya kurang ya, lagi-lagi Paraguay Venezuela. Oke, itu aja yang saya bisa bagikan di pertandingan nanti Paraguay melawan Venezuela. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya ya. Thank you, see you.